Bicara tentang kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia ini bukan diperoleh dengan mudah. Jadi para ulama kita dulu berjuang, berjibaku, mengorbankan waktu, tenaga, harta benda, jiwa raga untuk mengusir para penjajah. Dari zaman Wali Songo di tahun 1400-an dulu ulama-ulama kita menjaga betul supaya seluruh kesultanan yang ada di Republik Indonesia ini tidak diganggu oleh negara-negara kafir dari luar negeri. Kemudian terjadi di zaman Sunan Gunung Jati. Pernah dengar nama Sunan Gunung Jati? Nah, itu Sunan Gunung Jati salah satu wali Songo, Bu ya. Nah, Sunan Gunung Jati ini, Ibu, itu dulu pusat kesepuhannya ada di Cirebon. Di mana, Bu? Di Cirebon. Kemudian mendapat tugas dari Raja Demak. Karena ketika itu tentara Portugis datang menguasai Jakarta. Nah, dulu namanya bukan Jakarta, Bu. Dulu namanya Sunda Kelapa. Nah, namanya apa, Bu? Sunda Kelapa. Jadi datang pasukan Portugis dengan bala tentaranya, dengan mengerahkan armada-armada lautnya, ingin mengambil alih Sunda Kelapa. Nah, Sunda Kelapa Jakarta sampai ke Banten, Bu, itu dulu ada di bawah kekuasaan Kesultanan Cirebon. Bu, di bawah Kesultanan Cirebon. Dulu pimpinannya adalah Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ini melihat kondisi seperti itu, penjajah mau masuk, maka dikirimlah pasukan untuk membela negara dan membela rakyat. Nah, siapa yang dikirim? Nah, yang dikirim adalah pertama putranya sendiri. Siapa putranya? Sultan Hasanuddin. Nah, Bu, jadi Sultan Hasanuddin itu adalah putra Sunan Gunung Jati. Nah, kemudian Sultan Hasanuddin ini enggak sendiri. Dia bersama pasukan ayahnya, yang jadi panglimanya dipilih oleh Sunan Gunung Jati, Fatahillah. Nah, orang-orang Portugis bilang Falatehan. Nah, kalau di sekolah kita suka dengar nama Falatehan, sebetulnya namanya Fatahillah. Jadi Fatahillah ini panglima perangnya, didampingi oleh putra Sunan Gunung Jati. Berangkatlah mereka ke Sunda Kelapa. Sunda Kelapa tuh Jakarta, Bu. Jadi kalau Jakarta sebelah utara, Ibu lihat di sana ada sekitar Ancol, Bu ya. Itu ada Sunda Kelapa, ada pinggir laut. Nah, semua pasukan berkumpul di sana dan terjadi perang hebat. Alhamdulillah, Portugis yang datang dengan armada besar bisa dikalahkan oleh pasukan umat Islam. Alhamdulillah, dapat kemenangan. Sunda Kelapa direbut, seluruh wilayah dipertahankan. Nah, kemudian saudara, saat itu para pemimpin umat ini berpikir, nih mau dikasih nama apa ini? Nah, ini Sunda Kelapa dan sekitarnya ini namanya apa nih, saudara? Nah, akhirnya mereka buka Al-Quran. Mereka ketemu firman Allah yang berbunyi, Inna fatahna laka fatham mubina. Ini ayat bagaimana Allah menganugerahkan kemenangan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad, kata Allah, kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata. Fathan mubina. Fathan itu artinya kemenangan, mubina artinya nyata. Kira-kira jelas gak, Bu? Jelas gak, Bu? Nah, kemudian dicarilah bahasanya, kemenangan yang nyata. Menang itu jaya. Nah, jaya itu artinya menang.
Orang Cirebon kalau sebut jaya, orang Banten kalau sebut menang itu jaya. Nah kalau terang apa? Karta. Karta itu artinya terang, nyata. Jayakarta maknanya kemenangan yang nyata. Maka itulah disebut Jayakarta. Itulah pertama kali lahirnya kota Jakarta. Cuman sekarang disingkat jadi Jakarta, Bu ya. Sebetulnya aslinya bukan Jakarta, aslinya Jayakarta. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, kemudian setelah diberi kemenangan tersebut, di kemudian hari Sunan Gunung Jati meninggal dunia, maka yang diangkat menjadi pemimpin adalah Sultan Hasanuddin. Nah, Sultan Hasanuddin ini, Bu, perlu kita ketahui, ini ibunya ini masih anak daripada Prabu Siliwangi. Nah, Prabu Siliwangi itu kan yang berkuasa di Jawa Barat. Jadi Sultan Hasanuddin itu cucunya, Bu, cucu Prabu Siliwangi. Nah, Sultan Hasanuddin ini punya tekad yang kuat. Dia menginginkan supaya Jawa Barat ini semuanya masuk Islam. Nah, bagaimana caranya? Nah, maka itu akhirnya ibu kota kerajaan dipindahkan dari Cirebon ke Banten, Bu. Nah, ibu kotanya dipindahin tuh dari Cirebon ke Banten. Makanya ibu lihat bahasa Serang sama bahasa Cirebon hampir sama kan, Bu? Bu, bahasa Serang kan bukan bahasa Sunda, campuran itu ya. Ada Sundanya, ada kejawa-jawaannya, betul. Nah, itu bahasa Cirebon begitu. Lo kok bisa bahasa Serang jadi sama sama Cirebon? Karena memang kesultanan dari Cirebon pindah ke Serang, Banten, ke Tanara sana, Bu. Nah, berdirilah Kesultanan Banten, gagah, kuat, bagus, adil, makmur. Dan akhirnya Sultan Hasanuddin mengirim para ulama keliling Jawa Barat. Nah, dulu Prabu Siliwangi itu sudah, Bu ya, itu pusatnya dulu di Bogor. Nah, jangan lupa tuh, dulu pusatnya di Bogor. Dulu tuh kerajaan Pajajaran, Bu. Jadi dulu pusat kerajaan Pajajaran di seluruh Jawa Barat ini ada di Bogor. Nah, kemudian dari Banten sana Sultan Hasanuddin kirim ulama, kirim dai masuk ke kampung-kampung. Alhamdulillah hampir semua warga Jawa Barat rame-rame masuk Islam. Nah, jadi Jawa Barat ini masuk Islamnya luar biasa lewat dakwah, bukan lewat penjajahan, lewat dakwah yang santun, yang ramah, diajak rame-rame orang-orang tua kita dulu, Bu. Dulu nih kakek-kakeknya orang-orang Jawa Barat nih, kakek nenek moyangnya nih, rame-rame masuk Islam. Alhamdulillah. Sampai akhirnya Prabu Siliwangi mundur, mengundurkan diri, dan seluruh Jawa Barat dikuasai oleh Kesultanan Banten. Makanya hubungan orang Sunda dengan orang Banten kuat tuh, sangat akrab luar biasa, karena orang-orang Banten yang datang membawa Islam. Nah, sementara yang bawa Islam ke Cirebon dari Demak. Demak di mana tuh, Bu? Di Jawa Tengah. Makanya hubungan kekeluargaan antara orang Jawa dengan orang Sunda juga sangat baik, sangat bagus. Nah, jadi setelah itu kita lihat Kesultanan Banten ini jaya, nggak ada berani orang-orang asing dari luar negeri kemudian masuk, saudara, untuk menjajah, enggak. Tapi di kemudian hari terjadi pertikaian di antara kita, ada ribut antara sultan dengan anaknya, ada ribut antara kakak dengan adiknya. Kemudian Belanda datang ke Indonesia pura-pura mau dagang. Ngomongnya mau dagang, bukan mau ngejajah, Bu. VOC pura-pura mau dagang. Nah, kemudian begitu dia dagang di Indonesia, saudara, dia kerjasama dengan kerajaan-kerajaan. Nah, begitu kebunnya sudah luas, duitnya sudah banyak, dia bikin tentara sendiri, alasannya satpam security. Nah, kayak zaman sekarang nih, Bu.
Nah, oligarki kalau udah kuat, kebunnya gede, duitnya miliaran, kemudian punya security. Nah, kadang-kadang security-nya disuruh ganggu rakyat. Nah, suka ada gak yang begitu? Suka ada gak? Dulu VOC begitu. Nah, begitu bikin security, bikin tentara, makin lama makin besar, makin kuat, dan mulailah mereka mengadu domba keturunan sultan. Jadi keturunan sultan yang di bawah nih Bu, yang di atas kan nggak bisa, mereka adu domba. Sultan Hasanuddin, putra-putranya itu tokoh-tokoh kuat semua. Nah, kemudian yang ke bawahnya ini bukan hanya di Pulau Jawa Bu, di Sumatera, di Kalimantan. Begitu sultan meninggal dunia, Belanda masuk diadu domba adik ame kakak supaya berebut kekuasaan. Itu dulu disebut politik divide et impera, politik adu domba. Nah, kalau sudah diadu domba kakak sama adik, ya kerajaannya pecah dua. Kalau sudah diadu domba paman sama keponakan, kerajaannya pecah dua. Nah, jadi kalau udah diadu domba nih, nanti mana nih yang bisa dijadikan boneka, itu yang dibantu oleh Belanda. Dibantu senjata, dibantu finansial, ayo rebut aja kekuasaan, ambil aja. Nah, jadi dulu politik Belanda begitu, kita semua diadu domba. Nah, begitu kita terpecah belah, baru Belanda mencengkramkan kukunya menjajah Indonesia. Nah, maka itu saya mau tanya Bu, adu domba bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, kalau kita diadu domba, kita gampang dikuasai musuh. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya Belanda masuk ke Sumatera, masuk ke Pulau Jawa, masuk ke Kalimantan, kemana-mana. Tapi dulu kerajaan kesultanan nggak diam. Banyak sultan-sultan yang melakukan perlawanan. Sultan Iskandar Muda yang ada di Aceh melakukan perang Aceh, saudara. Belum lagi sultan yang ada di Riau, di Jambi, di Bengkulu, di mana-mana mereka melakukan perlawanan. Termasuk juga sultan-sultan yang ada di tanah Jawa ini, sultan-sultan yang ada di Kalimantan, di mana-mana melakukan perlawanan. Termasuk Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan habis-habis dengan Belanda. Begitu juga di Sumatera ada tuanku Imam Bonjol melakukan perlawanan habis-habisan. Nah, mereka-mereka inilah pahlawan kita Bu. Tanpa perjuangan mereka kita nggak merdeka. Dan perjuangan mereka bukan sehari dua hari, silih berganti. Pangeran Diponegoro perang, kemudian ditangkap, dibuang saudara ke tempat lain, termasuk Cut Nyak Din. Cut Nyak Din itu seorang perempuan, istri daripada Teku Umar, dan sekaligus panglima perang. Jadi Cut Nyak Din ini sosok perempuan Indonesia yang berani, sabar, tegar saudara, dan mampu untuk tempur melawan Belanda sampai Belanda kalang kabut. Pasukan Belanda kocar kacir, bahkan ribuan tentara Belanda banyak yang mati. Jadi ini Cut Nyak Din ini memang dicari betul sama Belanda. Nah, suatu ketika Cut Nyak Din dikhianati. Yang khianat siapa? Ya pengawalnya sendiri. Ada pengawal dideketin sama Belanda, dibayar, dikasih dunia. Nah, kemudian dia khianati, dia bocorkan di mana itu Cut Nyak Din ada. Kan Cut Nyak Din itu kan pindah-pindah Bu, dari hutan ke hutan, dari hutan ke hutan, perang lawan Belanda. Nah, akhirnya Cut Nyak Din ditangkap dan dibuang ke Sumedang. Bu, tahu Sumedang? Tahu Sumedang? Tahu Sumedang? Oh, itu paling enak Bu ya. Nah, dibuang ke Sumedang. Orang Sumedang nggak ada yang kenal siapa ini perempuan. Ini perempuan siapa? Bahasa Sumedang nggak paham. Dia ngertinya cuma bahasa Aceh saja. Orang Sumedang nggak ada yang tahu siapa ini. Padahal ini perempuan pemberani panglima perang dari Aceh, saudara. Nah, jadi dibuang. Kenapa dibuang oleh Belanda? Supaya dia nggak ketemu lagi orang Aceh, supaya dia nggak bisa berontak lagi. Dibuang ke satu daerah yang orang nggak kenal dia. Nah, dulu kan belum ada handphone Bu ya, dulu belum ada telepon. Nah, kalau udah dibuang begitu orang Aceh kehilangan. Kemana Cut Nyak Din? Ditangkap, hilang sudah. Jadi orang Aceh sendiri gak tahu kalau Cut Nyak Din itu dibuang ke Sumedang. Nah, jadi dia hilang udah begitu saja. Jadi orang-orang Aceh pikir wah ini mungkin dibunuh, dikubur di mana, nggak ada yang tahu. Ternyata begitulah politik Belanda.
Jadi Imam Bonjol dibuang di Ponorogo, dibuang, ada yang dibuang ke Ambon, ada yang dibuang ke Manado. Nah, Cut Nyak dibuang ke kemana? Ke Sumedang. Nah, akhirnya Cut Nyak apa yang dilakukan di Sumedang? Pelan-pelan ngumpulin anak-anak kecil, diajarin ngaji alif bakta. Anak kecil kan walaupun beliau nggak paham bahasa Sunda, tapi paling tidak kalau ngajarin alif bakta. Nah, akhirnya beliau hidup di Sumedang sampai meninggal dunia, dan sampai hari ini makam kuburannya ada di Sumedang. Nah, jadi ibu biar tahu tuh, itu jasa-jasa pahlawan yang mesti kita tahu. Jadi bukan lelaki aja bu dulu yang perang lawan Belanda, pahlawan perempuan banyak. Ada lagi pahlawan siapa itu saya lupa namanya, Himalayati kalau nggak salah. Itu perang pakai pedang, itu hantam-hantaman sama Belanda, sampai jenderalnya Belanda ditusuk sama dia dalam satu pertempuran. Nah, jadi artinya perempuan-perempuan Indonesia dulu dari mulai Aceh sampai ke tanah Sunda, tanah Jawa, sampai Kalimantan, di mana-mana banyak yang berkorban berani melawan penjajah. Alhamdulillah. Makanya kita mesti bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada mereka. Sebab malam yaskurin lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia nggak bersyukur kepada Allah. Artinya Islam itu mengajarkan berterima kasih kepada orang yang sudah berjasa kepada kita, berbudi kepada kita. Kalau mereka nggak berjuang, kita nggak merdeka bu. Kalau kita nggak merdeka, sampai hari ini nih kita masih dijajah. Kalau sampai hari ini kita masih dijajah, kita masih jadi budak Belanda semua. Dan Belanda itu semau-maunya. Kalau dia lihat ada perempuan cantik, dia pengen, diambil walaupun punya suami. Dia ambil, dia bawa. Nah, kalau dia lihat ada harta benda, dia pengen, dia ambil, dia rampas. Ada orang punya sawah luas, diambil tanahnya. Nah, karena penjajah, suka-suka dia yang menentukan. Tapi alhamdulillah setelah kita merdeka, Belanda hengkang dari Indonesia, Jepang juga hengkang dari Indonesia, kita mendapatkan kebebasan. Alhamdulillah. Nah, jadi nggak ada lagi tuh orang yang seenaknya ngambil anak gadis orang, ngambil istri orang, ngambil tanah orang, ngambil harta benda orang. Nah, nggak ada lagi yang begitu. Alhamdulillah. Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan. Tapi jangan lupa berterima kasih kepada para pahlawan. Jadi pahlawan ini banyak. Ada yang seperti kalau kita mau tahu, ada yang berjuangnya dengan perang jihad fisabilillah seperti yang tadi kita ceritakan. Ada juga yang berjuangnya dengan ilmu. Nah, jadi walaupun dia bukan orang yang pandai bertempur, tapi dia berjuang dengan ilmu. Nah, dulu banyak ulama-ulama dari Indonesia ini belajar di Mekah di zaman penjajahan Belanda. Nah, untuk apa mereka belajar? Sebab kalau orang Indonesia semuanya perang, nggak ada yang belajar, terus nanti yang ngajar agama siapa bu? Berarti harus ada gak yang nuntut ilmu? Harus ada gak yang buka majelis? Harus ada gak yang buka pesantren? Harus ada. Makanya kalau ibu lihat pesantren di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, sampai Madura, bahkan ke pulau yang lain, banyak pesantren umurnya udah 300 tahun. Bu, kita merdeka udah berapa tahun? 78. Pesantren Sidagiri pernah dengar bu? Di Jawa Timur bu, itu pesantren tertua di NU bu. Itu umurnya hampir 300 tahun. Artinya apa? Pesantren itu sudah ada sebelum Indonesia ada. Nah, bayangin tuh, pesantren sudah ada sebelum Indonesia ada. Saudara, ini kan artinya apa di sini? Artinya dari dulu walaupun kita dijajah, tetap ada ulama yang nuntut ilmu, ada ulama yang buka pesantren, ada ulama yang buka majelis taklim, ada ulama yang tetap ngajar. Nah, walaupun ngajarnya hati-hati, jangan sampai ditangkap Belanda, ada yang ngumpet-ngumpet, ada yang terang-terangan, dan seterusnya. Alhamdulillah. Jadi ulama-ulama kita dulu zaman penjajahan luar biasa. Nah, atau kalau di daerah Bogor ini, sejak mudanya ulama kita seperti Mama Bakri atau Mama Falak, saudara, atau Mama Abdullah bin Nuh. Nah, itu juga ulama-ulama besar dari Bogor, bahkan pakunya Bogor yang dulu ikut berjuang untuk memerdekakan
Indonesia. Maka itu saya mau tanya sekali lagi, wajib gak kita terima kasih kepada mereka? Wajib gak kita kenang mereka? Wajib. Jadi Indonesia merdeka ini bukan mudah, bukan. Nah kemudian di masa-masa kebangkitan nasional ada lahir Jamiat Khair di Jakarta. Setelah itu ada lagi lahir Al-Irsyad, ada lagi lahir Muhammadiyah, ada lagi lahir NU, ada lagi lahir Al-Wasliyah di Sumatera. Jadi kenapa ini kok banyak perguruan-perguruan, organisasi-organisasi lahir, termasuk Sarekat Islam. Lahir semua untuk apa? Lahirnya mereka dalam rangka mengatur strategi secara diplomatis bagaimana Indonesia bisa menjadi negara merdeka. Nah itu namanya strategi. Strategi dalam perjuangan itu bukan hanya dengan bedil, tapi juga perlu ada strategi-strategi diplomatis. Nah jadi karena itu kayak dulu Bung Karno, Bung Hatta melakukan strategi diplomatis, berdebat sama Belanda, berunding sama Belanda, duduk dalam konferensi perundingan dengan Belanda atau dengan Jepang. Nah sementara Jenderal Sudirman angkat senjata, bawa pasukan gerilya di Jawa Barat, di Jawa Tengah, mereka angkat senjata perang. Ini namanya bagi-bagi tugas. Ada yang tugasnya diplomatis secara politik, ada yang tugasnya angkat senjata perang, ada juga tugasnya ulama buka pesantren jagain umat. Alhamdulillah. Nah justru karena jasa para ulama kita itulah walaupun kita dijajah 350 tahun oleh Belanda saudara, tapi alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke yang mayoritas tetap umat Islam. Bu, bayangin kalau nggak ada ulama, bayangin kalau nggak ada kiai, kalau nggak ada ajengan, bayangin kalau nggak ada pesantren, nggak ada majelis taklim. Wah bisa-bisa Indonesia pada ikut agama Belanda semua. Karena Belanda dari negerinya dia bawa itu misionaris, dia sebar itu misionaris di seluruh Indonesia supaya masuk agama mereka. Nah diantaranya yang sedikit kena daerah Cianjur Bu, ada tuh satu kampung Bu ya, satu kampung tuh semuanya ikut agama Belanda. Di Sukabumi tuh ada dikit ikut agama Belanda. Di Jakarta pinggiran kampung sawah dekat Bekasi tuh ada ikut agama Belanda. Tapi mayoritas yang namanya Jawa Barat identik dengan Islam. Orang kalau dengar Jawa Barat ya Islam, karena mayoritas umat Islam. Nah kenapa Jawa Barat bisa mayoritas Islam? Ya karena perjuangan para ulama. Ulamanya bertahan. Itu di Tasikmalaya Bu, itu pondok pesantren Zainul Mustafa kalau tidak salah, itu di Tasikmalaya Bu. Itu satu keluarga ditangkapnya Belanda, guru mesantri dipenggal sama Jepang. Jadi habis mereka perang sama Belanda, Jepang masuk, dia lawan lagi Jepang. Nah ibu kalau datang itu ke pondok pesantrennya, itu nggak jauh dari pondok pesantren ada pemakaman pahlawan yang dulu dipenggal oleh Jepang. Kiainya dipenggal, santrinya dipenggal, ustadznya dipenggal. Kenapa? Karena mereka menolak Indonesia dijajah oleh Jepang. Dan alhamdulillah dari dulu sampai hari ini para ulama, para kiai semua masih tetap konsisten berjuang menjaga umat Islam. Kira-kira jelas gak Bu? Jelas gak Bu? Nah sekarang begitu udah merdeka kiai mau dimusuhin. Begitu udah merdeka pesantren mau ditutup. Pesantren udah ada dari sebelum kita merdeka. Betul? Itu namanya nggak tahu diri. Nah makanya nggak usah khawatir Bu, selama kita kompak, habaib, kiai, ajengan, para ustazah, para nyai, pimpinan majelis-majelis taklim, insya Allah selama kita kompak bersatu, Allah akan selalu menjaga dan memberi kemenangan kepada kita. Alhamdulillah. Nah jadi pada hari ini secara khusus saya ingin mengajak di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ini, pertama bersyukurlah kepada Allah atas nikmat kemerdekaan. Alhamdulillah. Tapi kita juga mesti istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena kelalaian kita. Kemerdekaan ini belum maksimal kita isi dengan ketaatan kepada Allah. Nah akibatnya apa sekarang?
akibatnya banyak musibah terjadi menimpa kita. Nah, kita dapat pemimpin tukang bohong, itu musibah, Bu. Musibah besar. Dapat pemimpin tukang bohong, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu musibah. Nah, kenapa musibah semacam ini terjadi? Mungkin karena selama ini kita kurang bersyukur di dalam mengisi nikmat kemerdekaan. Akibatnya sekarang coba kita lihat negeri kita, utangnya luar biasa, saudara. Belum lagi korupsinya makin menjadi-jadi. Betul, Bu? Betul, Bu? Sekarang ini korupsinya Masya Allah. Dulu kita kalau dengar korupsi juta, tahu-tahu pindah miliar, sekarang triliun. Ibu udah pernah lihat duit 1 triliun? Bu, pernah lihat gak? Belum. Sama sekali belum. Sama. Abdi juga belum pernah lihat, Bu. Duit 1 triliun kalau beli bakso kayaknya Mega Mendung kelelep, Bu. Masya Allah. Dulu di zaman Orde Baru yang saya lihat orang ada korupsi, bukan nggak ada, tapi korupsinya di kolong meja, Bu. Dulu korupsinya di kolong meja. Begitu kita reformasi, kita seneng, kita kan pengen perubahan ke arah yang lebih baik, betul? Tahu-tahu korupsinya naik di atas meja. Korupsinya naik di atas meja. Sekarang lebih parah, sama meja-meja ini dibawa lari. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Kita 78 tahun sudah merdeka dari penjajahan Belanda, Inggris, Portugis, Jepang. Alhamdulillah. Tapi sekarang kita dijajah oleh koruptor, kita dijajah oleh oligarki, kita dijajah oleh orang-orang zalim. Nah, kita mohon kepada Allah agar kita juga diberikan oleh Allah nikmat merdeka dari korupsi. Amin. Merdeka dari kebohongan, amin. Merdeka dari kezaliman, amin. Merdeka dari kemiskinan, amin. Merdeka dari segala penindasan, amin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana caranya? Caranya kita mesti bersatu supaya ke depan kita mendapat pemimpin yang baik, bagus, adil, jujur, amanat, sayang sama rakyat, cinta sama rakyat, dan siap untuk membahagiakan, mensejahterakan rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah, kelak kita dapat pemimpin yang bagus. Amin. Bu, mau dapat pemimpin yang bagus gak? Betul. Nah, tolong suara ibu jangan dijual murah ya, Bu. Kadang-kadang kalau lagi mau pemilihan, Bu, ada yang bagi-bagi kaos, ada yang bagi-bagi kain. Ayo, ada gak? Ada yang bagi duit nggak banyak, 50.000. Kita dibagi 50.000 disuruh pilih dia. 5 tahun kita susah. Bu, mau begitu, Bu? Jangan jual murah suara kita nih. Suara ibu-ibu nih bukan sedikit nih. Suara ibu-ibu nih menentukan siapa besok yang jadi pemimpin kita, bergantung kepada suara ibu-ibu semua. Kalau ibu-ibu semua kompak, bersatu, pilih yang baik, insya Allah pemimpin kita baik. Tapi kalau ibu-ibunya nggak kompak, justru pecah belah. Apalagi kalau bersatu milih yang jelek, musibah sudah buat kita. Na'udzubillah min. Makanya ibu jangan jauh-jauh ya dari para nyai, dari para ustazah, dari majelis-majelis taklim, dari kiai-kiai, dari ajangan-ajangan yang beriman bertakwa kepada Allah. Insya Allah para kiai, para ajangan, para nyai, ahlus sunnah wal jamaah yang iman takwa kepada Allah tidak akan yaitu membiarkan ibu-ibu salah pilih di kemudian hari. Insya ibu. Zaman sekarang ada ibu sakit nanya kiai, betul. Dagangan nggak laku nanya kiai, betul. Sakit nggak baik-baik nanya kiai, betul. Lagi pokoknya mau butuh sesuatu nanya kiai, betul. Milih pemimpin nggak nanya kiai. Iya. Bu, kacau gak, Bu? Kacau gak?
Masya Allah, justru milih pemimpin lebih wajib nanya kiai. Betul? Betul? Nah, kita sakit nanya kiai, mau nerima lamaran orang nanya kiai, ada yang meninggal nanya kiai, mau tahlilan manggil kiai. Betul? Mau nguburin manggil kiai, mau akad nikah tanya kiai. Betul Bu? Begitu milih pemimpin nggak nanya kiai. Jangan milih pemimpin juga nanya kiai. Insya Allah kiai-kiai yang soleh, yang lurus, yang punya basirah. Basirah itu artinya mataharinya terang, mata hatinya terang benderang. Dia bisa lihat mana pemimpin baik, mana pemimpin tidak baik. Mudah-mudahan nanti Allah berikan kepada kita pemimpin yang baik. Amin. Nah, jadi kesimpulannya Bu, ya kita sudah merdeka dari penjajahan Belanda, tapi kita masih prihatin. Kita masih dijajah oligarki, dijajah oleh para koruptor, dijajah oleh para orang-orang zalim, dan ini harus dihentikan. Kemerdekaan yang telah diberikan oleh Allah melalui tangan para pejuang kita harus kita lanjutkan. Semua harus kita berusaha merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari keterbelakangan, merdeka dari penindasan, merdeka dari kezaliman, merdeka dari korupsi, merdeka dari kebohongan, merdeka dari penipuan. Insya Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Amin.